sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem manajemen lingkungan ISO 1400. Sebelum masuk materi, saya akan memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Muhammad Farhan Fakhrul Rozi, dan kedua ada Dafa Fauzan Nabil, dan yang ketiga ada Risma Kurniawan. Dan di sini kita akan langsung masuk ke materi selanjutnya. Materi pertama yaitu kita mengenal ISO 1400, yaitu sistem manajemen lingkungan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ISO 1400. ISO 1400 merupakan standar internasional yang diterbitkan International Organization for Standardization (ISO) tentang manajemen lingkungan. Penerapan standar ini bersifat sukarela. Awal kemunculan standar ini merupakan perkembangan aspek manajemen mutu, tidak hanya aspek teknis atau ekonomis. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang seri ISO 1400, yaitu meliputi ISO 1401, yaitu tentang sistem manajemen lingkungan. Ada ISO 1410 sampai dengan ISO 1415, itu tentang audit lingkungan. ISO 1420 sampai dengan ISO 1424 tentang label lingkungan. ISO 1431 itu menjelaskan tentang evaluasi kinerja lingkungan. ISO 1440 sampai dengan ISO 1444 tentang assessment atau analisa berkelanjutan. ISO 1460 yaitu tentang aspek lingkungan dari produk. Ya, saya Dafa Fauzan Nabil akan menjelaskan tentang tujuan ISO 1400. Ya, tujuannya yaitu membantu organisasi atau perusahaan untuk meningkatkan kemampuannya dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup, mendukung kegiatan ekonomi dan industri dengan memberikan kemampuan dan fasilitas terkait sehingga dapat meminimalisir rintangan dalam berusaha. Assalamualaikum, di sini saya Risma Kurniawan ingin menjelaskan manfaat ISO 1400. Di sini dari hasil kajian dapat terlihat manfaat penerapan ISO 1401 antara lain untuk pengurangan pencemaran lingkungan, mengurangi keluhan masyarakat, meningkatkan pada proses efisiensi, pemenuhan peraturan, peningkatan pada kinerja manajemen atau moral kerja, meningkatkan kepuasan konsumen dan meningkatkan penjualan. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang perlunya penerapan ISO 1400. Yang pertama, pada prinsipnya seluruh elemen ISO 1400 dapat diterapkan pada berbagai bentuk perusahaan, terutama yang produk atau layanannya atau proses produksinya mempunyai potensi menimbulkan dampak. Ya, yang kedua yaitu penerapan ISO 1400 di industri perkayuan sangat dimungkinkan dengan mengingat bahwa pengadaan bahan baku, proses produksi dan produk atau layanannya mempunyai potensi menimbulkan dampak lingkungan. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, industri perkayuan mempunyai aspek organisasi dan aspek produk sangat sensitif terhadap kemungkinan permintaan negara konsumen atas sertifikasi ISO 1400. Di sini saya ingin menjelaskan kendala peningkatan mutu lingkungan. 1. Sasaran lingkungan tidak atau belum dimengerti oleh setiap orang di perusahaan. 2. Kebijakan lingkungan tidak seiring sejalan dengan tujuan bisnis perusahaan. 3. Terbatas sumber daya dana. Di sini saya akan membacakan tentang kesimpulan materi ISO 1400. Kesimpulannya adalah ISO 1400 adalah sebuah alat manajemen yang kuat untuk membantu organisasi meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan mempromosikan praktik bisnis yang berkelanjutan. Dengan menerapkan standar ini, organisasi dapat mencapai kinerja lingkungan yang lebih baik, mematuhi peraturan yang berlaku, dan memperoleh keuntungan jangka panjang bagi bisnis mereka. Demikian materi
ISO 1400 yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.